Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fifratul Salihah, NPM 181101074. Saya mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 dari UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menyajikan sebuah video mempraktekkan mengajar sebuah mata pelajaran fikih pada tingkat madrasah sanawiyah demi memenuhi tugas kuliah praktikum pembelajaran fikih dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Uswatun Hasanah MPD dengan materi berwudu. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, maka baiknya kita berdoa dulu ya. Dan sebelumnya kita baca basmalah dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada Bu Safa. Safa, kenapa Safa? Sakit Bu. Safa sakit ya? Yang lain masuk tapi ya? Masuk Bu. Oke, alhamdulillah. Langsung aja ya, hari ini kita masuk ke dalam pembelajaran kita. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi kita, yaitu tentang berwudu. Ada yang tahu apa itu wudu? Bersihin diri Bu. Bersihin diri, ya benar. Wudu ya, Ibu tulis dulu. Si April tadi benar. Jadi wudu itu bersihin diri. Ada tambahan bersihin diri dari apa? Dari hadas dan najis ya. Nah, wudu ini ada dua nih pengertiannya. Ada menurut bahasa dan ada yang menurut istilah. Kalau menurut bahasa, wudu itu berarti bersih. Sedangkan menurut istilah, itu artinya adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air suci yang menyucikan, air mutlak ya, dengan tujuan menghilangkan hadas kecil sesuai dengan syarat dan rukunnya. Itu badan tertentu tuh apa aja? Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Iya Bu. Nah, wudu ini, dalil dalam wudu ini juga tertera pada Quran surat Al-Maidah ayat 6. Diingat ya, Quran surat apa? Al-Maidah ayat 6. Pintar. Al-Maidah ayat 6. Selanjutnya ada sebab. Sebab kita harus berwudu. Apa sih sebab-sebabnya? Itu ada 4. Diingat ya, ada 4. Yang pertama, jika kita akan mengerjakan sholat. Jadi kalau kita mau sholat, kita diwajibkan untuk berwudu. Terus sahnya sholat yaitu harus bersih badan, pakaian, serta tempat dari najis. Yang ketiga, hilangnya akal yang disebabkan karena mabuk. Yang keempat, keluar sesuatu dari dubur ataupun kubul, kecuali air mani ya. Dubur dan kubul kecuali air mani itu berarti apa? Seperti buang air kecil, buang air besar, itu hanya mensucikannya hanya perlu dengan berwudu. Selanjutnya ada syarat. Sampai sini paham kan? Paham Bu. Pintar. Selanjutnya kita masuk ke dalam syarat wudu. Wudu itu akan dianggap sah apabila kita memenuhi syarat-syarat tertentu ya. Ini ada 5. Yang pertama itu ada beragama Islam. Yang kedua sudah mumayyiz. Yang ketiga tidak berhadas besar dan kecil. Yang keempat memakai air suci lagi mensucikan. Dan yang terakhir tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota wudu seperti cat, getah dan sebagainya. Tidak boleh ya. Terus adapun syarat sahnya wudu. Yang pertama itu ratanya air membasahi anggota wudu. Jadi ntar ada anggota wudu tertentu yang harus kita basahi dan itu harus rata ya. Tidak boleh ada yang tidak terkena air wudu, karena kalau air wudu itu tidak terkena pada anggota yang sudah ditentukan untuk berwudu itu, maka wudunya dianggap tidak absah. Selanjutnya tidak adanya penghalang di kulit seperti lilin, lemak, adonan, tanah, lem, cat atau benda apapun yang menjadi penghalang basahnya bagian anggota wudu dari air. Contoh kecilnya nih, yang akuat ketika kalian memakai cat kuku misalnya, cat kukunya itu tidak bisa, air itu bisa terhalang masuk ke dalam kuku kita, jadi itu bisa menyebabkan wudu kita itu tidak absah ya. Jadi harus diperhatikan baik-baik ketika kita akan memakai cat kuku. Bisa tidak ketika kita berwudu airnya sampai masuk ke dalam pori-pori kita dan lain sebagainya ya. Selanjutnya berhentinya penyebab hadas. Dengan demikian maka orang yang berwudu sambil kencing misalnya, maka hukumnya wudu tidak sah. Jadi ketika kita sedang berhadas,
hadas kecil misalnya contohnya kita tadi sedang wudhu tapi kentut gitu. Jadi wudhu kita itu dianggap tidak absah. Jadi diulangin lagi, Bu. Iya benar. Jadi kita harus mengulangi lagi dari awal ya. Selanjutnya harus halalnya air. Halalnya air dulu. Air itu kan halal, Bu gitu. Halalnya air atau tidak itu tergantung kalau kita cara mendapatkannya. Contohnya misalnya walaupun air itu halal tapi ketika kita memakainya dalam keadaan air kita mencuri misalnya, maka air itu menjadi haram dan itu tidak absah buat berwudu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam rukun wudhu. Ada yang tahu rukun itu apa? Nggak tahu, Bu. Tidak tahu ya. Jadi rukun itu sesuatu yang harus kita kerjakan ketika kita akan berwudu. Jadi kalau misalnya ada satu saja rukun yang tidak terpenuhi, maka wudhu kita dianggap tidak absah. Selanjutnya itu ada niat ya. Rukun wudhu itu ada beberapa. Yang pertama itu ada niat. Ada yang tahu niat wudhu? Tahu, Bu. Coba bacakan April. Nawaitu wudu'a li rafa'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Iya pinter. Itu tadi adalah niat wudhu ya. Itu rukun. Jadi harus ada dalam wudhu. Yang kedua membasuh seluruh muka ya. Muka semuanya yang dibasuh nih. Misalnya tadi kan harus semuanya. Jadi tidak boleh sebagian muka kanan atau muka kiri, tapi semua muka harus dibasuh. Yang selanjutnya ada membasuh kedua tangan sampai siku. Sampai siku ya. Sampai siku ini dibasuh ke tangannya. Terus habis itu ada mengusap atau menyapu sebagian kepala. Yang selanjutnya ada membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Sampai mata kaki aja, nggak perlu sampai lutut ya. Yang terakhir itu harus tertib. Tertib itu apa? Berurutan. Iya, berurutan. Selain rukun wudhu, tadi kan rukun itu harus ada ya. Jadi semuanya itu harus ada yang ibu sebutkan barusan itu harus ada semua. Ada sunnah. Sunnah wudhu itu boleh dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan, tidak apa-apa. Tapi alangkah baik ketika kita mengerjakannya ya. Yang pertama itu membaca 2 kalimat syahadat ketika hendak berwudhu. Jadi ketika kita mau berwudhu, alangkah baiknya ketika kita membaca 2 kalimat syahadat terlebih dahulu ya. Selanjutnya membaca ta'awudz dan basmalah ketika akan niat misalnya. Kita baca ta'awudz dan basmalah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru kita niat tidak apa-apa. Itu sunnah ya. Terus yang selanjutnya berkumur-kumur. Berkumur-kumur ini ada 2 ya. Kalau misalnya kita berkumur-kumur dalam keadaan berwudu, dalam keadaan kita biasa saja, tidak dalam keadaan puasa, maka berkumur-kumur ini hukumnya menjadi sunnah. Tapi ketika kita dalam keadaan puasa, kumur-kumur ini hukumnya menjadi Makruh. Selanjutnya membasuh dan membersihkan lubang hidung, itu masuk ke dalam sunnah. Menyapu seluruh kepala, itu sunnah. Membasuh sela-sela jari seperti ini nih, sela-sela jari itu sunnah. Selanjutnya ada mendahulukan anggota yang bagian kanan terlebih dahulu daripada anggota yang kiri. Jadi ketika misalnya kita mau membasuh tangan sampai siku, alangkah baiknya ketika kita mendahulukan anggota yang kanan ya. Selanjutnya membasuh anggota wudhu 3 kali. Jadi semuanya itu dilakukan sebanyak 3 kali, itu hanyalah sunnah ya. Kita mau lakuin sekali-sekali nggak apa-apa, kalau 3 kali alangkah baiknya. Selanjutnya mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam. Telinga itu termasuk ke dalam sunnah. Selanjutnya yang terakhir adalah membaca doa sesudah wudhu. Tuh ya. Oke, ada yang apa nggak doa sesudah wudhu? Enggak, Bu. Jadi doa sesudah wudhu itu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Itu termasuk ke dalam doa sesudah wudhu. Minggu depan nanti satu-satu kita hafalin ya. Iya, Bu. Oke. Selanjutnya ada tata cara wudhu. Jadi tata cara wudhu ini ada beberapa. Ibu sudah menyiapkan kertas. Di sini ada urutan wudhu yang benar, udah ada nomornya. Kalian pelajari terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Dibagikan satu-satu. Itu kalian pelajari di situ tata cara wudhu yang benar, sudah ada niat, sudah ada bacaan-bacaan yang sudah ada di situ ya. Itu ada bacaan-bacaannya ketika kita membasuh muka misalnya. Di situ juga udah ada bacaannya ya. Kalian baca sendiri-sendiri ya. Ya, Bu. Boleh dibawa pulang ke rumah itu buat bahan kalian belajar. Selanjutnya kita beralih ke hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi ada beberapa nih hal-hal yang batalin wudhu. Jadi ketika kita wudhu terus kita mau sholat, nah
terus ada orang, kamu batal gitu. Jadi ada beberapa, kenapa kok bisa batal wudhunya, kenapa kok bisa kita tidak boleh melakukan sholat misalnya, tapi kita sudah wudhu tapi dia dikatakan batal, itu kenapa? Yang pertama, itu keluar sesuatu dari kubul, sesuatu kecil misalnya. Apa coba yang tahu keluar sesuatu dari kubul apa? Kentut. Ya, itu kubul atau dubur kentut? Kubul. Dubur. Iya, kalau kentut itu keluar dari dubur. Ya, kalau Iya, Bu. kalau kubul itu misalnya BAB. pipi Ini gitu ya. Iya, nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Selanjutnya kita bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tanpa pembatas. Jadi ketika kita misalnya nih akhwat sama ikhwan, bukan mukrim ya yang termasuk di sini. Itu ketika kita mau sholat, kita lagi mainan nih, lagi kumpul-kumpul dan nggak sengaja tersentuh anggota badan kita, jadi itu sudah membatalkan wudhu. Kalau nggak tahu Bu, kalau kesentuh. Kalau tidak tahu dalam udah tersentuh misalnya gitu ya, Iya. tidak apa-apa sih, tapi alangkah baiknya kan, pasti kita kan pernah sih ngerasa ragu tadi kesentuh atau tidak, seperti itu kan. Iya Bu. Nah alangkah baiknya itu berwudu ya, karena itu udah ragu-ragu itu mendingan kita berwudu kan lebih baik, kan juga tidak menghabiskan waktu sih. Selanjutnya kita menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan tanpa pembatas, itu juga membatalkan wudu. Misalnya nih satu, misalnya ada orang habis mandi lupa bawa anduk misalnya, mau masuk ke rumah, dari kamar mandi ke rumah agak jauh, bukan di dalam kamar gitu, dan kalian lupa bawa anduk, terus kalian udah dalam keadaan wudhu dan nggak sengaja telapak tangan kalian itu nyentuh area kubur atau dubur, itu bisa membatalkan wudhu ya. Paham? Paham Bu. Yang selanjutnya tidur dengan nyenyak. Biasanya kita kayak misalnya anak pondok kan misalnya ya, ketika mau sholat subuh misalnya, kita berdiam diri di masjid, ada sedikit siraman rohani, nggak sengaja kita ketiduran, nah itu termasuk sudah membatalkan wudhu. Jadi kita diwajibkan untuk berwudhu kembali ya. Selanjutnya hilang akal, pingsan seperti itu, mabuk, itu bisa membatalkan wudhu. Nah yang terakhir ada hikmah wudhu nih. Jadi kita berwudhu tuh hikmahnya buat apa sih? Itu ya, itu ada beberapa. Yang pertama, wudhu itu bisa menjaga, wudhu yang terjaga mampu memasukkan seseorang ke surga seperti layaknya Bilal ya. Jadi kalau kita wudhu, kita bisa bisa misalnya kita mau pergi nih, terus kita dalam keadaan wudhu, namanya kita tidak tahu ya musibah yang ada di jalan kan ya. Itu kalau kita dalam keadaan wudhu, insya Allah lah ya bisa mensucikan diri kita juga gitu. Terus yang selanjutnya, ketika tiba di akhirat kelak akan masuk dalam golongan Rasulullah SAW. Yang selanjutnya, air wudhu mampu membuat otot-otot yang tadinya tegang menjadi rileks gitu. Jadi itu tadi ada beberapa contoh wudhu, hikmah dari berwudhu. Ada sekarang di masa pandemi, hikmah wudhu salah satunya kalau kita ngerjain sholat 5 waktu itu kan otomatis setiap berapa jam sekali kita akan berwudhu karena kita akan mengerjakan sholat. Itu juga bisa menghindari kita dari meminimalisir lah kita dari terjangkitnya COVID-19, karena kita akan senantiasa menjaga tubuh kita, menjaga badan kita ini selalu bersih gitu. Paham? Paham Bu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada Bu. Oke. Selanjutnya yang brosur sudah ibu kasih tadi, itu kalian baca. Minggu depan kita akan praktek ya. Iya Bu. Tadi tanya jawab juga sudah, ibu menjelaskan materi, semoga paham semua. Jadi kita tuh berwudu biar apa sih? Yang tadi ibu bilang, biar mensucikan diri kita, biar menghindari diri kita dari hadas dan najis, seperti itu ya. Bisa menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang nggak diinginkan gitu ya. Terus selanjutnya buat kalian yang misalnya hendak sekolah atau mau berpergian, dan kalian berwudu terlebih dahulu, atau ketika kita mau tidur malam, hendaknya kita berwudu dahulu. Karena kalau dalam keadaan suci itu lebih baik. Oke, cukup. Ada yang ditanyakan? Cukup Bu. Cukup.
Itu tadi aja ya untuk materi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Itu brosurnya jangan lupa buat dipelajari ya. Siap, Bu. Kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bareng-bareng yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sekian dari Ibu. Apabila ada salah Ibu mohon maaf. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video tadi bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.